Halo, assalamualaikum. Salam Kak, sehat Kak, Alhamdulillah. bentar ya Kak. Hmm. Kak Ahmad kenal Uda Agus Kak? Enggak kenal. Kenal. Belum. Tapi beliau sih katanya kenal dengan kakak Kak Ahmad. Apa namanya? Lupa. Oh, Bakori. Bakori. Riri Abdillah. Iya kan? Kakaknya ada banyak sih. Ada 4. Kalau istrinya sama istri jadi 8. Jadi kakak yang mana? Lupa saya namanya. Ini Sempet ada bilang. temen aneh. Ada temen aneh, Safwan. Filsafat. Kirain aneh Kak Ahmad di Malang kan? Lagi nggak di Malang? Ini lagi di Malang Udah sih. Lagi lagi di di Malang. Malang. Iya. Tapi di sana nggak ini ya nggak kenal apa ya? Maksudnya kan masih deket tuh. Ya nggak terlalu Kapan ini. balik ke Mesir? Ini insya Allah bulan ini ke Mesir. Assalamualaikum udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Bentar ya udah ya. Udah ya. Kak Amar Kak masih Amar masih Kok, kok ini ya suaranya kok ini ya suaranya ngantuk. feedback ya. Feedback ya. Cek. Cik. Cek. Cik. Sudah aman. Udah aman. Masih masih. Masih masih. Kenapa ya? Kenapa ya? Kalau di Uda Agus Kalau di suaranya Uda Agus lancar. suaranya lancar. Oh dia apa? Kalau di apa? Di Uda Agus Di suaranya Uda lancar. Agus suaranya lancar nggak? Cek. Masih gaul Apa? nggak? Udah Udah atau atau apa? apa? Masih di aku. Di aku. Coba nanti Coba yang normal nanti lagi kan. normal lagi kan. Kak Ahmad masih Selamat EKA. masih EKA. Kak Ahmad Apa? masih Kak bisa Amar masih ngomong. bisa ngomong. Udah sehat udah. Udah sehat udah. Suara udah nggak Suara udah. belum. Tes, tes. Kalau ini udah kedengaran belum? Udah, udah. Tes, tes. Mas Abi, 1, 2, 3. Tes tes. Tes juga Kak Amar. Kak Amar kameranya masih belum tampak. Oh ya? Mm-mm. Kak Ahmad malah yang keluar. Belum tampak ya Mas Ian ya? Ya belum. Oke. Ya udah aman suaranya ya Kak.
Ya lebih baik. Kak Amar masih belum Masih belum tampak tampak juga. ini. Masih ya? Belum. Atau ulang coba ya. Saya ulang ya. Hujan kali ya. Atau gimana lagi. Cuacanya lagi seperti ini nggak di Jawa Timur juga. Di sini ini sih baik-baik aja Oke. cuacanya. Ini udah lagi free udah. Free. So, kata udah Kak Amar, Kak Hamad kenal dengan kakak Kak Hamad ya Kak udah ya. Siapa namanya lupa udah. Nah, dulu kita pernah ketemu sama Mas Ahmad. Nggak tahu Mas Ahmad masih ingat apa enggak. Tahun 2017 Mas di Sintesa. Saya dulu ke sana bareng Mas Dias. Oh, aku lupa sih, lupa. Udah lupa ya. Kalau Nggak sama Mas terlalu. Said sering ketemu sih. Kita sama-sama di ini kan, di ACI kan. Aku Cinta Islam. Hmm. Mm-mm. Ya, aku kalau tamu-tamu Sintesa kurang ini sih, kurang enggak. Kebanyakan ya. Banyak. Ya sebentar ya udah ya. Kak Amar masih berusaha gabung. Ya, Kalau dulu ke Sintesa merangkap apa? Udah. Belajar konten, CEO. Dulu sama di Elmina, brand hijab Elmina. Mhm. Punya siapa? Mas Dias Pradinanto namanya. Hmm. Terus saya nulis di sana kan di webnya. Oh, Di Sintesanya sebentar 2 hari aja sih belajar singkat. iya iya. Aku sama Mas Dias sekarang satu circle lagi sih, oke. tapi di grup mentoring gitu. Sudah Ya, ya. kelihatan Mas Abi? Udah, di saya sih belum. Kak Ahmad udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah kelihatan berarti di saya doang kali ya. Oh iya, cuma Nggak berarti apa-apa. di Mas Abi doang ya. Nggak apa-apa. Biasanya nanti pas direkam muncul kok. Nggak apa suaranya yang penting lah. Udah muncul ya Muncul, acara Kak muncul Amar. semua nih. Muncul Iya, ya. muncul. Oh berarti di saya doang. Mungkin sinyalnya mungkin di sini lagi kurang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya Assalamualaikum udah Agus, kemudian Kak Hamad, Kak Amar, alhamdulillah. Nah, sekarang biasanya sama Kak Randi ya teman-teman ya. Sekarang ada tamu spesial nih, insya Allah. Kita ditemani oleh guru kami, Uda Agus Aribowo. Beliau ini founder Belajar Ta'aruf ya teman-teman, boleh di follow juga. Dan Akademi Pernikahan. Beliau sudah lama tuh apa namanya konsen di segmentasi pranikah ya udah ya, kemudian parenting juga, pernikahan juga, kemudian keluarga juga, semuanya tentang keluarga lah. Jadi beliau sudah banyak juga menulis buku, kemudian mengadakan berbagai webinar ya. Kemarin saya juga sempat gabung di webinar beliau bersama Ustaz Arif Rahman Lubis. Kemudian saya kenalkan juga udah ini Kak Amar. Kak Amar, alhamdulillah saya kenal Kak Amar di medsos juga. Saya DM beliau tidak sombong ya, baik hati dan tidak sombong. Balas DM saya, kemudian sampai sekarang nih komunikasi di mulai bulan Juli kalau nggak salah ya, Agustus ya. Saya DM beliau, kemudian sampai sekarang melakukan kegiatan rutin ini di 2 pekan sekali. Beliau ini anak dari Ustadz Cah ya, udah ya. Saya di Karyawan. Kemudian beliau juga sudah menulis buku juga, jurnal ya,
primer jurnal ya Kak Amar ya. Kemudian sekarang lagi menulis juga Wonderful Mertua kalau nggak salah ya Kak Amar ya. Iya, Wonderful Mertua Menantu. Iya. Kemudian Kak Hamad juga saya juga udah follow Cinta Dalam Angkal udah lama juga. Ternyata beliau ini rekannya Kak Amar gitu. Jadi saya kontak juga, beliau juga. Saya dapat kontak juga dari Kak Amar dan beliau bersedia ikut kegiatan kami ini, bukan sekali ngobrol-ngobrol santai udah ya. Cuman insya nanti banyak insight yang didapat dari Kak Amar, Kak Hamad, biasanya ada Kak Randi. Ya, yang keenam nih udah nih, yang keenam nih kita. Alhamdulillah. Oh, keenam, masya Temanya Allah. random Siap, aja. siap. Temanya random aja, sesuai ada apa namanya ide ya udah kita masukin. Kemudian kita mulai dengan baca basmalah ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita ucapkan juga belasungkawa ya, ini ada kasus juga di negeri kita ya, banyak ya beberapa kasus, terutama yang viral kan ada rekan kita ya di apa namanya Akhwat, kemudian beliau bunuh diri ya kalau nggak salah, bunuh diri karena diperkosa gitu oleh seorang. Kemudian ada juga pelecehan seksual di Sumatera Selatan yang masih belum selesai sampai sekarang. Nah, hal-hal itu yang akhirnya saya pribadi akhirnya lebih semangat lagi nih untuk mendalami segmentasi ini gitu, untuk belajar dan mendalami segmentasi ini gitu. Ya, semoga negeri kita lebih baik lagi ya semuanya ya, dan bisa lebih baik lagi, terutama dalam hal ini ya, dalam hal pranikah, kemudian berkeluarga, pengasuhan dan lain-lain. Ya, tema malam ini teman-teman yang saya sudah sematkan, kita mau bahas tentang emosi teman-teman. Ini bahasanya saya dapat juga dari Nikah Jannah ya, beberapa pekan lalu ya. Tertarik juga nih akhirnya saya angkat temanya bila nanti kamu emosi dengan pasanganmu. Jadi kita membahas tentang emosi nih Kak Hamad ya, udah Agus dan Kak Amar. Dan teman-teman juga nantinya kalau mau bertanya silakan bertanya di kolom chat ya. Jadi yang sudah saya buat juga di BC-nya bahwa kita ini punya potensi ya teman-teman, positif dan negatif ya. Kemudian saat kita berpasangan nanti atau menikah nanti pastinya akan ada perbedaan gitu ya. Perbedaan dalam hal apapun ya, laki-laki, perempuan kan pastinya berbeda ya, psikologi laki-laki dan psikologi perempuan. Dan itu jadinya nantinya akan menjadi tantangan buat kita semua dalam hal mengelola konflik gitu ya. Walaupun konflik itu tidak bisa dihindari ya teman-teman semuanya, pasti kita akan mengalami konflik. Yang nantinya bagaimana kita bisa mengelola konflik itu. Dari konflik itu pasti muncul emosi ya teman-teman, emosi ya, negatif pastinya kan. Mungkin umumnya emosi negatif, cuman ada juga emosi positif nantinya. Bagaimana kita bisa mengelola antara emosi positif dan negatif ini supaya pernikahan kita itu nantinya lurus-lurus aja dalam hal arti sederhananya lurus-lurus aja gitu, bisa menempatkan atau bisa menyelesaikan konflik dengan aman gitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya mungkin itu aja prolog dari saya ya udah, dan Kak Amar dan Kak Hamad. Jadi kita nyantai aja udah ya, sebelumnya juga udah pernah ngobrol sama saya beberapa pekan lalu. Mungkin mulai dari siapa nih Kak? Mungkin dari Uda dulu nih ya. Kita mulai Uda dulu nih. Saulan Uda. Terima kasih udah mau gabung. Saya jadi grogi nih ada Uda nih. Saya yang grogi ini. Biasanya kita berempat karena usianya apa namanya nggak jauh, jadinya biasa aja gitu. Sebenarnya ada Uda jadi grogi saya. Enggak, saya paling muda di sini mah. Oh iya. Beda 2 tahun ya. Teman-teman. Ya silakan udah, mungkin ada yang bisa diberikan ke teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita bisa ngobrol santai ya. Biasanya saya ngelihat juga nih ya, sering ngelihat forum ini ya.
sempat bermimpi juga ya. Bermimpi ngumpul dengan orang-orang keren gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, Allah jawab gitu ya doanya gitu ya. Akhirnya bisa belajar dari teman-teman semua ya, dari guru-guru saya insya Allah gitu ya. Ustadz Amar ya, atau Kak Amar gitu ya, mungkin belajar ke beliau langsung enggak, tapi saya murid jarak jauh ayah beliau. Ini banyak di rumah semua koleksi buku Ustadz Cahyadi, kita insya Allah udah punya semua, dan bahkan juga pernah ya dulu beberapa kali kita hadirkan di Akademi Pernikahan gitu ya. Dan juga Mas Hamad yang cinta dalam angkanya luar biasa ya, keren lah ya. Kita banyak belajar ya teman-teman semua. Mungkin malam hari ini saya mungkin pengantar aja kali ya, pengantar tentang emosi. Nah, ini menarik bahasanya, kita ngebahas emosi. Tadi judul boleh emosi gitu ya. Bila nanti kamu emosi ya. Bila nanti kamu emosi gitu ya. Bila nanti emosi dengan pasangan, nah, kira-kira boleh nggak kita emosi ke pasangan gitu ya? Maka jawaban sederhananya sih boleh gitu ya. Kenapa? Karena emosi itu kan cara kita merespon sesuatu gitu ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada 5 emosi dasar manusia. Ada marah, ya, ada emosi senang, ada sedih, ada takut, dan ada jijik. Nah, ini adalah 5 emosi dasar manusia, dan kelima ini dimiliki oleh semua manusia. Dan ini sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau misalnya kita nggak punya nih 5 emosi dasar ini. Hidup kita mungkin akan datar-datar aja, hidup kita mungkin akan jadi monoton gitu ya. Kita bisa mengenal emosi senang ya karena kita tahu ada emosi sedih ya. Begitu juga dengan emosi-emosi yang lain. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan emosinya ya, meskipun nih ya dalam tanda kutip kalau kita bicara emosi secara umum ya, di Indonesia mungkin emosi itu identik dengan marah. Benar nggak Mas Abi ya? Jadi kalau orang marah disebut dengan emosi, jangan emosi gitu ya. Padahal emosi itu dia ada banyak ya. Ada marah, ada sedih tadi, ada takut, dan ada senang, dan juga ada jijik. Ya, jadi semua emosi ini insya Allah baik. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan ke kita. Ya, ini nikmat lah. Jadi kalau misalnya kita nggak punya emosi, ya tentu hidup kita ini akan terasa datar lah ya, monoton gitu ya. Nah, lalu yang jadi permasalahan biasanya sering terjadi adalah cara mengekspresikan emosi. Jadi ada emosi dan ada juga cara mengekspresikan emosi. Ketika seseorang senang, ya orang mengekspresikan emosi senang, ya itu bisa nggak merugikan orang? Ya kebanyakan sih enggak, ya. Jadi kalau misalnya saya senang nih dekat Mas Abi, saya ekspresikan rasa senang saya, ya mau loncat-loncat sekalipun, insya Allah nggak ada masalah. Ketika saya emosi saya sedih, ya saya ekspresikan nih. Nah ini emosi sedih nih terkadang. Ada memang emosi-emosi sedih ini yang merusak cara mengekspresikannya. Ya, jadi kurang tepatnya itu adalah di cara mengekspresikannya, bukan di emosi sedihnya. Nah, yang paling populer ya, yang paling sering bahaya gitu ya dalam rumah tangga adalah emosi marah. Ketika seseorang marah dan mengekspresikan amarahnya ini, nah ini memang ada yang merusak cara mengekspresikannya tersebut. Ya, jadi ada orang yang marah itu, ya ada yang diam saja Mas Abi. Jadi kalau dia kesal sama seseorang, dia diam, dia nggak ngomong. Ya. Tapi lain sisi ada juga orang yang ketika dia marah, ya, dia ambil handphonenya, dia banting gitu ya. Bahkan salah satu klien saya yang konseling pernikahan, ini ibu-ibu ya, usia pernikahannya udah lumayan, itu dia cerita, ya, cerita bahwa suaminya itu kalau misalnya lagi marah gitu ya, itu banting barang, ya, banting barang, bahkan kadang sering suka mukul juga, jadinya KDRT. Nah ini mungkin yang jadi persoalan di kehidupan rumah tangga. Ya, jadi ketika orang sangat agresif dalam mengekspresikan emosi amarahnya. Ya, jadi cara mengekspresikan emosi itu kan 3 ya secara umum ya. Ada yang pasif ya, jadi dia diam aja. Dia kesal sama orang, dia diam aja, dia pendam aja gitu. Dia marah sama seseorang, dia nggak suka dengan kepribadian orang, dia diam saja, dia nggak menunjukkan apa-apa. Kelihatannya dia baik-baik saja. Ya, tapi di dalam dirinya ya banyak tuh berkecamuk gitu ya, entah tuh ngedumel dan sebagainya.
Nah, dampaknya biasanya seperti ini adalah tidak baik ya, tidak bagus untuk kesehatannya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikisnya. Dan ada juga orang yang mengekspresikan emosinya itu dengan agresif ya. Dia nyerang tadi. Ya, ada yang mungkin dia mukul gitu ya, ada yang mungkin banting, ada yang mungkin dengan kata-kata yang kasar gitu ya, kata-kata yang menghina, membentak dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah mengekspresikan emosi dengan cara asertif. Nah, asertif inilah sebenarnya yang perlu untuk kita latih, yang perlu untuk kita pelajari. Ya, jadi ketika seseorang dia marah itu kan muncul ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi ketika ada realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan, maka muncullah emosi marah. Nah, ketika orang marah, ada orang yang dia berhenti sejenak dulu, dia diam sejenak dulu. Ya, dia ngelihat misalnya nih ya, di sini kayaknya mbak-mbak banyak yang hadir nih ya. Lihat nih suaminya habis mandi naruh handuk sembarangan. Wah, langsung kan kebakar kan di dadanya kan, pengen marah gitu. Tapi dia bisa stop dulu, bisa menahan diri dulu. Dia jeda sejenak, dia ambil waktu yang tepat dan dia obrolin baik-baik. Nah, itulah yang asertif tadi. Nah, itu yang perlu dilatih gitu ya. Nah, selain itu ada tadi emosi takut dan juga emosi jijik gitu. Nah, masih terkait dengan emosi marah gitu ya, karena mungkin kalau dalam kehidupan rumah tangga yang sering merusak itu adalah marah ini sebenarnya. Ya, bahkan dalam statistik angka perceraian tertinggi ya, itu disebabkan oleh karena pertengkaran dan konflik secara berkepanjangan. Ya, jadi orang paling banyak bercerai di Indonesia itu bukan karena uang, Mas Abi. Jadi bukan juga karena pelakor gitu ya, atau pebinor gitu ya. Tapi ternyata nomor satunya itu adalah karena konflik yang berkelanjutan, ya, bertengkar yang berkelanjutan. Jadi nggak ada stopnya, nggak ada berhentinya lah, bertengkar aja terus gitu ya. Nah, itu karena kurangnya skill ya dalam mengelola amarah ini. Gitu. Nah, mungkin terakhir sebelum mungkin ditambahkan nanti ya sama Kak Ahmad dan Kak Hamad ya. Nah, mungkin kita bagi yang jomblo nih, ya bisa nggak kita mengenali emosi marah kita? Ternyata bisa. Ya, ternyata emosi amarah kita itu cara, khususnya ya cara kita marah ya. Jadi cara marah kayak kita itu ternyata itu meniru. Ternyata kita belajar. Nah, kita belajar dari siapa? Kita belajar dari orang-orang terdekat kita. Nah, orang-orang terdekat kita siapa? Bisa jadi mereka adalah ayah ibu kita, bisa jadi kakek nenek kita, ya, orang yang mengasuh kita, atau mungkin orang tua angkat gitu ya, kalau misalnya tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, maka dari sana ya kita belajar marah. Ya, jadi anak kecil, anak bayi ini lahir ke dunia kan nggak punya skill buat marah. Ya, lihatlah ya, ayahnya kalau lagi marah ambil handphone, banting handphone. Oh, anak kecil kan lihat aja tuh. Besok itu terjadi lagi ya. Besoknya kejadian lagi, besok kejadian lagi. Akhirnya nempel tuh di kepala anak. Si anak coba juga ya, ketika dia marah, dia ambil juga barang, dia banting juga. Ya mungkin yang dia banting mungkin mainan gitu kan. Nah, sampai begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya ya dia ahli dalam cara marahnya tersebut gitu ya. Jadi cara seseorang mengekspresikan emosi ya berasal juga dari lingkungannya. Bisa jadi pola pengasuhannya dan sebagainya. Nah, ini penting ya bagi Mas Mbak, ayah bunda mungkin yang menyimak ini, yang sudah menikah gitu ya, perlu ya untuk apa? Untuk menelusuri, mengenali bagaimana cara pasangan kita mengekspresikan emosinya ya. Apalagi bagi yang masih jomblo yang belum menikah ya, jangan sampai nanti setelah menikah salah pilih orang gitu ya. Baru 2 hari menikah udah babak belur dipukulin gitu ya. Karena apa? Karena di sebelum menikah mungkin nggak mengenali atau terlalu terlalu terpesona ya dengan good lookingnya dia mungkin gitu ya, terlalu terbuai dengan rayuannya gitu ya, janji-janji manisnya, akhirnya melupakan hal yang esensial ya. Jadi pengendalian diri, cara merespon emosi, ekspresi amarah itu adalah sesuatu hal yang memang perlu dikenali oleh seseorang sebelum menikah gitu ya. Nah, setelah menikah pun juga begitu. Nah, kalau udah menikah gimana? Udah Agus kan udah kelanjur tuh ya. Kalau misalnya setelah menikah ternyata pasangannya ekspresi emosinya buruk banget gitu. Apakah langsung ganti pasangan atau gimana solusinya? Ya, ini solusinya tentu adalah belajar ya, belajar mengekspresikan emosi yang baru. Ya, jadi banyak sebenarnya ya cara-caranya ya. Salah satunya
Karena tadi kita belajar bahwa ekspresi emosi itu adalah sebuah skill, ya, adalah sebuah keahlian yang ada dalam diri kita. Kenapa kita ahli dalam cara marah seperti itu? Karena memang itu udah dilatih dari kecil. Ya, dari kecil ngelihat orang marah banting handphone, ya, banting barang, itu dilatih, diulang-ulang, terus akhirnya udah jadi skill, kita udah jadi sangat ahli dalam hal tersebut. Maka untuk mengubahnya pun ya perlu untuk melatih membangun keahlian baru gitu ya, atau mungkin cara lain, ikhtiar lain bisa dengan melakukan sesuatu yang disebut dengan healing ya dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas Abi, Kak Ahmad dan juga Kak Amar ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ditambahkan lebih banyak lagi ya, lebih mendalam lagi oleh Kak Ahmad dan Kak Amar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi wabarakatuh. biasa. Mungkin Kak Amar nih, biasanya Kak Amar ini udah banyak kisah-kisah nih. Kalau saya dengerin Kak Amar tuh Asik-asik nih. ada kisah-kisah. Ya, saya suka nih belajar nih ya. Saya nyimak. Kisah sahabat atau kisah dari buku-buku yang beliau baca atau kisah yang analogi gitu. Silakan Kak Amar nih. Iya, ya. Baik, makasih kesempatannya Mas Abi ya. Juga makasih tadi pengantarnya juga dari Uda Agus ya, Masya Allah. Pengantar yang luar biasa ya, membahas tentang macam-macam emosi ya, macam-macam emosi. Mungkin kalau saya lebih spesifik emosi marah ya, saya lebih spesifikkan emosi marah yang mungkin ya. Yang mungkin yang akan menjadi paling problematik ya, tentunya yang lain mungkin tidak seproblematik emosi masalah ya, emosi marah, mohon maaf ya, emosi marah. Jadi salah satu klien yang pernah datang di JFC di Jogja Family Center sana itu seorang laki-laki ya yang meminta cerai gitu, meminta cerai dengan istrinya. Dia meminta cerai dengan istrinya, padahal istrinya ini bisa terbilang cantik gitu ya. Istrinya ini terbilang cantik, good looking gitu, tapi ternyata nggak membuat laki-laki ini betah, nggak membuat seorang laki-laki ini betah. Akhirnya ditanya alasannya kenapa kok meminta bercerai gitu ya. Ternyata alasannya karena nggak betah dalam hal istrinya ini galak sekali gitu. Jadi marah-marah terus kok di rumah dimarahi, dikit-dikit dimarahi, dikit-dikit dimarahi. Itu sampai suaminya akhirnya nggak betah ya. Jadi memang pengelolaan marah ya, dalam penyampaian marah ini sangat penting untuk kita pelajari ya, sangat penting untuk kita dalam artian agar kita bisa menghindari potensi-potensi terburuk. Terutama potensi terburuk itu tentunya nanti adalah perceraian ya. Kita tentunya berusaha ingin selalu menjauhi perceraian. Dan kalau mungkin saya bahas tentang marah ya, konflik itu nggak mungkin bisa dihindari ya, tidak mungkin kita akan pernikahan itu bebas konflik, free konflik, nikah nol konflik ya, zero konflik, nggak mungkin sama sekali ya. Pasti akan ada konflik dan pasti akan suatu saat akan marah dengan pasangan, itu juga pasti akan terjadi. Ya, saya bilang pasti itu karena kita lihat sendiri, kita ini manusia yang tidak sempurna ya. Kita ini manusia yang tidak sempurna. Bahkan manusia yang sempurna pun bisa marah juga. Rasulullah pun juga ada konflik juga dengan Aisyah. Bunda Aisyah pun juga pernah marah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga tahu ketika Bunda Aisyah marah, dan Bunda Aisyah juga tahu ketika Rasulullah marah. Rasulullah pernah marah kepada Aisyah, pernah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah ketika marah juga dengan Aisyah? Bunda Aisyah disuruh tutup matanya, dan yang dilakukan Rasulullah adalah memeluk Bunda Aisyah untuk melegakan marahnya sendiri. Dan Rasulullah juga tahu kapan istrinya marah. Jadi bedanya ya, kalau Aisyah ini lagi marah dengan Rasulullah, Aisyah ini manggil Rasulullah ini dengan panggilan, wahai Tuhannya Ibrahim gitu. Kok Tuhannya, wahai ya dia menyebut Allah itu dengan Tuhannya Ibrahim, Robnya Ibrahim, bukan menggunakan Robnya Muhammad atau Robnya kita. Jadi penggunakannya bahkan tidak langsung menggunakan kata-kata langsung kepada nabinya, tetapi menggunakan kata-kata yang secara tidak langsung. Ya, jadi kita itu juga perlu mengenali tanda-tanda dari pasangan kita kalau misalkan beliau itu marah ya. Jadi kita perlu mengetahui juga kapan dia marah, kapan dia tidak.
selain kita mengetahui itu, sebelumnya kita harus tahu dulu kapan kita marah. Karena kadang kita merasa kita nggak marah ya, tapi mungkin itu ditangkap sebagai reseptor sebagai marah gitu. Jadi pasangan kita bisa jadi menganggap, loh ini marah. Bisa jadi pun nggak diungkapkan. Padahal mungkin kita nggak marah ya, padahal mungkin kita menyampaikan biasa saja, tapi bisa jadi itu dianggap sebagai marah. Karena kalau sudah mungkin sedang tensinya tinggi, sedang banyak masalah, misalkan di rumah tagihannya sedang banyak, uangnya sedang sedikit, semuanya lagi sensitif gitu ya, semuanya sensitif. Lalu ketika di rumah, sedikit saja mungkin ya, suara keras di dapur gitu ya, oleh istrinya, kelontang-kelontang gitu, suaminya sudah bisa emosi gitu. Loh kenapa sih kok keras banget? Mungkin suaminya sedang sedikit kesal dengan pekerjaannya, terus suaminya kayak gini ya, mengeluarkan suara gini, hah gitu ya, cuma suara gitu aja ya, aduh gitu aja, cuma keluar suara gitu. Istrinya mungkin sudah kesal, ada apa sih mas? Kenapa sih kok kayak gitu? Juga kembali ke istrinya mungkin ada suara kecil pun kayak gitu. Tapi suaminya pun bisa merespon itu dengan respon kekesalan, menganggap loh ini apa sih kok emosi gitu. Itu di saat-saat kritis, di saat-saat sedang tensi tinggi pun bisa terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi yang perlu kita antisipasi, kita perlu pahami dulu kapan kita marah. Kita harus tahu dulu kapan diri kita ini sedang marah, kapan pasangan kita ini sedang marah. Dan apa yang harus dilakukan? Kalau anjuran Nabi ya, kalau sedang marah maka pindahlah posisi ya, pindahlah posisi. Kalau berdiri duduk, kalau berdiri duduk ya. Kalau kamu sedang marah dalam posisi berdiri duduk. Kenapa kok disuruh duduk? Karena kalau kita melihat secara posisi ya, terutama suami istri nih, suami istri marah berdiri, saling berdiri, berhadapan-hadapan gitu. Itu mudah sekali, posisi itu mudah sekali untuk menimbulkan kontak fisik yang berbahaya ya. Maksudnya bisa jadi ada yang menampar, bisa jadi ada yang memukul di saat kondisi saling berdiri. Kalau duduk, semuanya jadi lebih tenang ya. Orang itu kan kalau mau mukul saling duduk, mau mukul kan berdiri dulu ya, baru mukul ya. Berdiri dulu, mukul gitu ya. Kalau saling duduk gitu, itu lebih menenangkan ya. Dan apa yang anjuran Nabi setelahnya, kalau duduk masih belum bisa menghilangkan marah, maka berbaring ya. Jadi kita dianjurkan untuk berbaring dulu. Jadi memang kita dalam suatu saat ya, dalam satu waktu, itu pasti akan marah. Dalam satu titik pasti akan marah dengan pasangan kita. Yang penting bagaimana kita melampiaskannya, bagaimana kita cara menyampaikan marah kita ya. Memang yang terbaik ya, memang yang terbaik kalau bisa Anda kelola dengan baik, maksudnya Anda bisa sabar, Anda bisa cukup menyelesaikan dengan diri sendiri ya. Maksudnya saya dengan diri sendiri itu berarti Anda adukan ke Allah saja. Jadi kalau Anda marah, Anda cukup adukan ke Allah, Anda keluarkan lampiasnya ketika Anda berdoa kepada Allah SWT. Itu yang terbaik. Dan tentunya mungkin kita nggak sempurna. Jadi kita mungkin 1-2 kali akan menyampaikan kepada pasangan. Nah, dalam proses penyampaian ini yang harus kita tahu kapan kita menyampaikannya. Jadi kalau marah itu sebenarnya waktu terbaik itu bukan menyampaikan itu bukan saat marah ya. Tentunya kalau kita marah nih, ini saya bayangkan di posisi marah ya, mungkin Anda membayangkan, misalkan Anda bayangkan, pasangan Anda selingkuh gitu ya, pasangan Anda selingkuh, Anda marah besar. Anda ini marah besar. Dan kalau Anda marah besar, pasti Anda ada hal-hal yang ingin disampaikan ya. Marah itu kalau mau dilampiaskan, pasti ada yang mau disampaikan. Yang pertama mungkin, kenapa kamu kok selingkuh? Teganya kamu kok selingkuh? Dengan siapa? Bagaimana? Dan lainnya. Pasti akan ada pertanyaan yang harus disampaikan. Itu untuk mengeluarkan marahnya ya. Untuk mengeluarkan marahnya itu dengan bentuk ucapan dan juga pertanyaan. Biasanya dalam bentuk seperti itu. Nah, tapi waktu yang terbaik untuk melampiaskan marahnya itu justru bukan saat Anda sedang panas-panasnya ya. Justru lebih baik di saat sudah tenang dulu. Jadi memang waktu yang terbaik itu Anda tenangkan diri dulu, meskipun dalam kondisi marah, Anda tenangkan dulu baru disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa melegakan hati Anda, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memuaskan hati Anda. Dan kalau ada ini ya, ini saya dari perspektif, saya taruh perspektif perempuan juga ya. Jadi kalau ibu saya itu punya kelas namanya rahasia istri gitu. Di sana itu
salah satu materi pembelajarannya, poin kuncinya juga, kalau marah dengan pasangan, misalkan terhadap suatu hal yang sangat besar ya, ada masalah yang sangat besar nih, dan Anda marah, itu tak perlu tanya sampai detailnya. Anda itu nggak perlu tanya sampai detailnya gitu ya. Nggak perlu sampai terperinci sekali. Jadi ada contoh satu kasus ya, ini kliennya ibu saya itu di mana beliau itu tahu kalau suaminya selingkuh. Marahnya itu sampai dia tuh mau ingin tahu detail-detailnya. Jadi dicari detail-detailnya. Detail-detailnya itu sudah pernah berapa kali ya, ini selingkuhnya sampai berhubungan dengan orang lain gitu. Sudah berapa kali, di mana tempatnya. Hasilnya apa? Hasilnya ketika Anda emosi bertanya sampai hal yang spesifik itu justru malah mencantol kepada otak Anda, itu justru malah semakin memberatkan hati Anda. Padahal nggak ada bedanya, dia selingkuh 1 orang sama 10 orang, dia sudah sama-sama selingkuh. Yang perlu adalah diperbaiki. Bagaimana Anda memperbaiki pasangan Anda, bagaimana memperbaiki hubungan Anda. Bukan mencari detail ya sampai berapa kali, bagaimana Anda melakukannya, dengan siapa saja, namanya siapa saja, tempatnya di mana. Ya, yang sampai yang paling parah itu, salah satu kliennya adalah dia itu sampai mendatangi hotelnya ya, tahu hotelnya, suaminya itu disuruh nunjukin kamar hotelnya, ditunjukin lah kamar hotelnya sama suaminya ya. Dilihat di sana hotelnya itu ada, ya biasa ya hotel ya, kasur, guling, biasanya kan warnanya putih semua ya, spraynya putih ya, bed covernya putih, gulingnya putih semua. Itu menjadi sebuah trauma bagi istrinya. Jadi istrinya kemana-mana, kalau mau nginep di hotel, nggak bisa ngelihat bed covernya putih, spraynya putih, nggak bisa. Karena selalu yang terbayang-bayang perselingkuhan dari suaminya, nggak bisa. Traumatiknya sangat berat. Jadi kemana-mana itu nggak bed cover sendiri. Saking karena dia mengetahui sampai detail-detailnya. Ini yang menjadi salah satu hal yang berbahaya. Jadi memang kalau ketika emosi itu baiknya memang ditahan dulu ketika masih panas. Tapi baru boleh Anda bicarakan baik-baik atau mungkin Anda lampiaskan ya yang perlu Anda ucapkan agar bisa lebih lega ya. Itu dengan ketika kepalanya sudah dingin, ketika kepalanya sudah tenang ya. Jadi anjuran Nabi ya untuk berbaring itu artinya juga sebagai penenangan ya, untuk menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita dulu sebelum melampiaskan ya. Karena bisa jadi ya, bisa jadi ketika mungkin kepala kita sudah dingin, bisa jadi ya kita nggak jadi pengen mengucapkan beberapa hal ya. Mungkin kita awalnya mau bilang 10 kata nih, 10 pertanyaan ya. Bisa jadi ketika kepala kita sudah dingin, kita hanya ingin bertanya 4 pertanyaan ya. Karena sesuatu hal yang sudah kita ucapkan, kita keluarkan ke pasangan kita, secara gamblang ya, itu nggak bisa kita tarik lagi ya. Jadi mungkin kalau kita sudah kepala dingin, mungkin kita akan menyesali kata-kata yang sudah kita ucapkan. Mungkin ada hal-hal yang kita sesali nantinya. Jadi baiknya kita ucapkan dengan ketika kepala kita sudah dingin ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya tentang mengolah emosi ya, terutama mengolah marah. Mas Abi, monggo ditambahkan Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Oke, Ya, Masya silakan Allah. langsung Mas Udah banyak Ahmad. banget nih. Udah banyak banget ilmunya dari Uda Agus sama Mas Amar ya. Masya Allah. Aku nambahin apa nih? Oke, paling ini sih. Ada beberapa hal yang pernah juga disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan ya. Maksudnya jadi bahan cerita sama beliau waktu ketemu dengan beliau di Kairo. Itu ambil perspektif dari ini sih. Ada salah satu quotes ya yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu ditanya sama seorang ayah yang dia ini ingin menikahkan anaknya. Lalu kayak gimana cari calon suami yang bagus buat anak saya itu yang seperti apa? Kata beliau, carikanlah buat anak perempuan kamu ini orang yang bertakwa. Karena ketika dia senang sama anak kamu nanti, dia akan memuliakannya. Artinya kalau si suaminya ini lagi senang sama istrinya, dia bakal dimuliakan. Tapi ketika suaminya ini sedang marah sama
anak kamu nanti dia nggak akan menzolimi kamu. Jadi ini seharusnya menjadi apa ya, kita garis bawahi bersama ya bagi seorang muslim gitu, yang kita ini cita-citanya pengen jadi orang yang bertakwa. Prinsip dasar minimal ketika kita nanti emosi baik terhadap pasangan, terhadap orang lain adalah jangan sampai karena kita tadi marah, karena kita tadi emosi, bila nanti kita emosi ya dengan pasangan, dengan anak kita misalnya, atau dengan orang lain di sekitar kita, tetangga dan sebagainya, itu jangan sampai kita menzolimi mereka. Dan ini adalah hal yang mendasar gitu. Bukan berarti kita nggak boleh marah ya. Kita marah adalah fitrah, tadi udah dijelaskan sama Mas Amar dan udah Agus dengan begitu jelas bahwa marah adalah fitrah kita dan memang pemberian dari Allah kepada kita. Emosi itu juga menjadi nikmat sekaligus menjadi ujian ya dari bagaimana kita mengekspresikannya. Makanya kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang bertakwa itu dia bersedekah di saat lapang dan juga sulit. Kemudian dia bisa menahan amarahnya ketika dia marah, tapi dia bisa tahan gitu ya. Dan kemudian bukan cuma sekedar menahan, tapi dia juga memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Setelah itu dilanjutkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita emosi, kita ini pada dasarnya dianjurkan, anjuran dari Allahnya adalah kita pertama menahan marah, kemudian kita memaafkan orang yang membuat kita marah. Dalam hal ini yang paling berhak adalah pasangan kita sendiri ya. Karena kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi. Orang yang paling di antara kalian adalah yang paling baik sama pasangannya. Ahli itu secara umum kan kita tahunya keluarga ya. Tapi kalau dalam beberapa kata itu maknanya bisa juga sebagai istri atau pasangan. Jadi bukan yang paling baik sama temennya, bukan yang paling baik sama rekan kerjanya, bukan yang paling baik sama jamaah masjid misalnya, tetangganya, bukan, tapi sama pasangannya sendiri. Jadi yang paling berhak untuk kita tahan emosinya ketika kita emosi dan kemudian kita maafkan dan kita baik-baikin itu adalah pasangan kita sendiri. Jangan sampai ketika kita sama orang lain bisa sabar gitu ya, misalnya sama tetangga ngeselin gitu ya, kita sabar. Sama rekan kerja di kantor kita bisa sabar saat dia bikin kita kesel, saat dia berbuat zalim kepada kita. Tapi ternyata ketika pasangan kita bikin kita kesel, justru kita karena merasa privasi ya, karena merasa nggak ada yang melihat, akhirnya kita menjadi semena-mena. Nah ini justru salah, kebalik gitu. Kalau kita bisa sabar sama orang lain, kalau kita bisa menahan emosi kita, mengendalikan emosi kita terhadap orang lain, maka keluarga kita, pasangan kita, nanti juga anak-anak kita, itulah mereka yang paling berhak untuk kita sabarin, untuk kita maafkan gitu ya ketika mereka berbuat kesalahan. Jadi itu pertama dua ya. Yang pertama tadi takwa, kemudian yang kedua adalah fitrah, nambahin sedikit. Kemudian yang ketiga bukan berarti kita kemudian juga berlindung di balik fitrah itu. Ketika kita marah, kita bebas ngapain aja dan kita jadi berlindung, biarin aja, namanya juga manusia marah-marah gitu. Ya bukan gitu juga. Kita manusia, kemudian kita memang Allah kasih amarah di dalam hati kita, tapi kita juga perlu untuk mengendalikan dan mengarahkan amarah itu terhadap hal-hal yang memang tepat gitu. Misalnya kemarin juga diajak ngobrol gitu ya sama mertua. Ada orang yang dia ini marah ke pasangannya, marah besar gitu karena masalah hal sepele, tapi dia juga marah besar terhadap hal yang besar gitu. Jadi akhirnya pasangan kita atau nanti juga anak-anak kita gituin, dia nggak akan bisa ngebedain ini seolah-olah pasangannya ini atau orang tuanya ini nggak paham mana prioritas gitu. Kan ada yang permasalahan itu kan ada macam-macam ya, ada yang skalanya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, kita harus bisa menyikapi setiap permasalahan ini sesuai dengan memang kadarnya gitu. Jangan sampai masalah-masalah kecil kita sikapi dengan begitu lebay gitu. Akhirnya ya orang nggak betah gitu kan sama kita. Kayak ibarat kita cuman terluka sedikit di tangan, di jari gitu, tapi kita perban sampai lengan gitu. Ini kan lebay banget, berlebih-lebihan dan nggak ada manfaatnya gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita.
ini justru akan menyakiti hati mereka. Dan ini pasti nggak ada orang yang pengen menyakiti keluarganya sendiri. Kemudian kembali lagi tadi ke masalah fitrah, memang seperti yang disampaikan oleh Uda Agus itu ya, terkadang kita tuh berbeda-beda cara menyampaikan emosinya karena apa yang kita lihat sejak kita kecil gitu. Ada orang yang ketika orang tuanya dia ketika marah itu dia diem aja. Mungkin dia saat kecil melihat orang tuanya ya diem aja gitu ketika marah, ketika sedih dia nggak bisa ngapa-ngapain, orang tuanya, ibunya misalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia ketika sudah dewasa, dia ya cara marahnya seperti itu, atau dia punya trauma-trauma di masa kecil. Ada juga yang ketika dia marah ya dia ngelempar-lempar barang atau mencaci maki dan lain sebagainya, dan itu mungkin yang dia lihat ketika saat masih kecil atau saat pertumbuhan sampai dewasa. Tapi ketika kita nanti sudah ingin menikah ya, buat yang jomblo-jomblo sudah ingin menikah atau yang sudah menikah ya, yang udah menikah gitu, udah punya pasangan, ini jangan sampai kita kemudian berlindung di balik kata-kata be yourself gitu ya. Ustadz Cahyadi Takaryawan tuh pernah menyampaikan di salah satu acaranya, kalau jadi pasangan itu jangan be yourself. Dalam beberapa hal memang be yourself itu bagus, kita menjadi diri kita sendiri apa adanya gitu kan. Tapi dalam interaksi dengan pasangan, dengan keluarga, ini kita nggak bisa tuh terus mempertahankan apalagi sisi-sisi buruk kita tanpa ada niat untuk berubah. Minimal adalah niatan untuk berubah. Mulai dari tadi misalnya kita punya masalah emosi gitu. Ketika kita marah, kita biasanya bakal ngebentak-bentak atau kita bakal ya, sampai ngelempar-lempar barang atau sampai memukul dan sebagainya. Nah, yang punya dan merasa bahwa ketika dia marah masih seperti itu, buat yang masih jomblo atau yang sudah menikah, maka ini udah harus ada niatan untuk berubah tuh. Ada niatan untuk berbenah. Ya bagaimanapun ya, itu mungkin di satu sisi adalah diri Anda gitu kan, diri kita. Yang mana kita juga nggak ingin seperti itu, tapi karena kita udah mengalami fase-fase yang nggak kita sadari juga mungkin. Tapi di sisi lain, kalau kita biarkan hal seperti itu di dalam rumah tangga nantinya, yaitu jadinya malah dosa gitu kan. Dan kita nggak pengen rumah tangga yang kita tadinya niat untuk ibadah malah menjadi ladang dosa. Maka satu-satunya jalan adalah ya berbenah gitu, mulai berubah sedikit demi sedikit. Misalnya tadinya masih mencaci maki atau mengebentak-bentak atau melempar barang, dikurangin. Minimal mungkin marah tapi nggak sampai mencaci maki. Atau mungkin yang masih suka ngebentak-bentak, dari ngebentak-bentak menjadi ngomongnya lebih datar. Atau yang masih atau bahkan mungkin jadi diem gitu ya, ditahan dulu, nunggu tenang baru disampaikan dengan baik. Nah, ini adalah salah satu usaha kita kalau memang kita berniat menjadikan pernikahan itu sebagai ibadah dalam jangka panjang. Maka ini nggak bisa kita sepelekan dan nggak bisa kita abaikan. Kemudian yang keempat, itu tadi 3 hal. Kemudian yang keempat, aku bikin catatan ya. Karena tadi udah banyak banget nih disampaikan, aku jadi perlu jelas menyampaikan apa. Yang keempat adalah kita juga perlu menyampaikan emosi dengan jelas. Maksudnya gimana nih? Tadi kan disampaikan oleh Uda Agus ya, ada orang yang pasif dalam menyampaikan emosi. Dia tuh diem aja nggak apa-apa, ditumpuk sendiri sampai akhirnya ya sakit semuanya, baik mental, fisiknya juga kelihatan beda gitu. Biasanya orang-orang yang nggak bahagia tuh tertekan atau mungkin keriputan lebih cepat, terlihat lebih tua lebih cepat kan katanya kalau orang suka marah-marah tetapi ditahan. Terus ada juga yang jenisnya tuh pasif agresif. Kalau tadi agresif tuh dia benar-benar jelas disampaikan. Kalau yang pasif agresif ini dia tuh menyampaikan tapi malu-malu, cuman ngode-ngode. Akhirnya dia karena pasangannya nggak paham juga mungkin, dia bisa jadi stres sendiri juga. Aku udah coba ngode tapi dia nggak tahu kalau dia salah misalnya. Nah ini kita harus bisa menyampaikan emosi kita dengan jelas dan juga baik gitu. Yang tadi kalau misalnya kita terlalu agresif itu juga nggak baik. Yang terlalu pasif juga nggak baik, atau pasif agresif tadi juga nggak baik. Jadi kita harus, buat yang masih pasif agresif atau masih pasif, kita perlu tuh belajar untuk menyampaikan emosi kita dengan jelas supaya pasangan kita paham bahwa dia itu salah gitu. Memang kalau memang misalnya salah ya, atau kalau misalnya kita tadinya nggak tahu atau ingin mengklarifikasi, kita juga nggak terlalu diem akhirnya bertanya-tanya, bikin suuzon gitu kan di dalam diri kita kalau terlalu pasif. Tapi kalau terlalu agresif juga jadinya kita ngejudge berlebihan, itu kan juga salah. Akhirnya kita perlu bisa belajar
untuk menyampaikan emosi kita dengan jelas. Misalnya kita nyampain, aku nih kok agak penasaran ya tadi, misalnya kamu ngapain aja gitu, atau eh, apa yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Ini juga perlu untuk dipelajari ya. Jadi bukan cuma sekedar menahan emosi, belajar menahan emosi, tapi kita juga belajar menyampaikan emosi dengan cara yang tepat. Kemudian yang terakhir yang untuk aku sampaikan, tadi udah disampaikan juga sama Mas Amar ya, bahwa terkadang tuh ada orang-orang yang atau momen-momen yang bikin tingkat emosi atau konflik itu menjadi terbuka lebih besar tuh ada. Kayak misalnya tadi lagi banyak tagihan, lagi banyak masalah, atau akhir bulan gitu kan udah menipis nih kantongnya. Atau kemudian kalau perempuan misalnya ketika sebelum haid itu kan lebih hormonnya lebih ada perubahan hormon yang bikin dia tuh nggak nyaman ya. Jadi kemudian saat menyampaikan emosi juga mungkin lebih sensitif. Nah kalau sama Richard Carlson di bukunya itu beliau nulis tandai kalendermu gitu. Jadi kita benar-benar perlu nandain di kalender kita, ini tanggal-tanggal akhir bulan nih misalnya. Ini biasanya udah banyak tagihan, ini bisa menjadi lebih sensitif, masalah-masalah dalam hubungan, maka harus lebih maklum nih. Bukan berarti pasangan ketika jadi agak emosi tuh, ih, kamu sekarang udah berubah ya, udah nggak kayak dulu lagi. Misalnya, nggak seperti itu, nggak selalu seperti itu. Bisa jadi emang karena ada momen-momen gitu. Begitu juga saat misalnya suami merasa istrinya lebih emosian atau lebih sensitif, ya tandain juga itu tanggal haidnya, kan biasanya ada tanggal rutinnya ya kalau teratur, ditandain. Nanti jadi setelah merasa pasangannya ini agak berubah, dilihat tuh tanggalnya, oh emang bentar lagi haid, berarti adalah wajar, sabar-sabarin aja, nanti setelah selesai haid juga udah normal lagi. Jadi ini penting juga untuk kita memahami, menyadari dan menandai momen-momen yang bisa menimbulkan emosi lebih besar gitu, baik di dalam diri kita sendiri ataupun di pasangan. Kayak gitu, Mas Abi. Ya. Luar biasa nih, masing-masing punya perspektif tentang tadi ada keamasahnya, udah definisi-definisinya, kemudian tadi kamar dari segi dalil ya, luar biasa. Ya teman-teman yang ingin bertanya, ya biasanya kalau ada yang bertanya nih di ngobrolan kita, boleh nih. Tadi juga ada yang sudah komentar juga tentang tema ini. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, insya Allah masih ada waktu 10 menit sampai 15 menit, 10 menitan ya. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin saya ya, dari segi tadi menarik tuh ya Kak Ahmad bilang bahwa emosi itu terkait dari sisi kecil kita ya. Pengalaman kita di waktu kecil, apa namanya, melihat dari sisi orang dewasa ya, kita melihat orang dewasa gimana cara ketika dia meluapkan amarahnya, itu juga berpengaruh teman-teman ya. Makanya kita kalau ngeliat anak kecil gitu ya, kita pengen marah, kayaknya kita lihat-lihat kanan kiri dulu kan ya udah, dan teman-teman ya. Jangan-jangan ada anak kecil yang lihat arah kita gitu. Kemudian jadi tabungan dia, kemudian itu teringat gitu kan. Iya, kenapa Ahmad? Kadang ada juga yang anak kecil itu menjadi benar-benar pasif dalam menyampaikan emosi karena dia dilarang untuknya sama orang tuanya atau sama orang yang lebih tua dari dia gitu. Akhirnya dia menjadi sangat-sangat tertutup. Itu ada juga tuh yang kayak gitu-gitu. Memang itu babnya parenting sih nanti. Iya, emang betul tuh. Mungkin teman-teman yang udah ikut sering parenting gitu ya. Jadi kalau anak yang ingin nangis ya udah nangis dulu, kemudian baru ketika nangisnya selesai kita coba bicara gitu. Nangisnya lama ya udah nggak apa-apa, kita tungguin dulu gitu 15 menit atau 10 menit, ketika nangisnya udah selesai baru kita coba ajak bicara gitu. Jangan sampai ketika anak masih nangis gitu kemudian kita paksa buat bicara gitu. Akhirnya di situ nggak dapet sisi dimana kita memahami gitu teman-teman ya, memahami emosi anak itu. Atau kalau misalkan anak itu lagi kesel, udah kita bilang aja ya, kamu kesel ya gitu ya. Oh, kamu kesel gitu. Jangan sampai kita menjudge, jangan kesel gitu, atau jangan nangis gitu kan. Akhirnya kita nggak memahami kesedihan dan kekesalan mereka gitu. Akhirnya itu berpengaruh ke dewasanya nanti ya teman-teman. Itu mungkin
saya juga kan apa namanya ngajar juga di TK ya. Banyak juga tuh pengalaman anak nangis, ya udah kita tungguin dulu sampai nangis selesai gitu. 5 menit 10 menit baru kita ajak ngobrol, kita selesaikan masalahnya gitu. Ya itu mungkin teman-teman ada yang bertanya? Belum ada ya? Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Kak Amar, Kak Uda Agus dan Kak Hamad? Itu ada yang tanya tuh, Luar solusi biasa ya. terbaik untuk Sampai pengendalian emosi kan. mana? Oh iya. Ya silakan Kak Amar atau Monggo. Kak Uda. Mungkin tips-tipsnya ya untuk mengendalikan emosi ya Kak Uda ya. Monggo, udah Gus. Wah, apa pertanyaannya Mas Abi? Bisa dibacakan? Kan tadi lewat. Oh, ini kali ya, kadang untuk secara keilmuan teori bisa bagus. tahu. Ya. Hmm. Iya, kadang keilmuan bagus, cuman pengendalian emosi mungkin saat dia mengalami nggak bagus gitu. Teorinya udah dapet gitu, udah. Solusinya gimana gitu udah. Ya, memang dalam hal mengendalikan emosi ya ada dua hal sebenarnya yang perlu ya untuk kita perhatikan ya. Yang pertama tiga hal. Yang pertama itu adalah mengubah cara marah itu bukan hal yang instan. Ya, jadi kalau misalnya ada di sini ayah bunda gitu ya yang sudah menikah dan kebetulan qadarullah suaminya punya sikap marah-marah gitu ya, maka siapkanlah kesabaran yang panjang. Ya, jadi jangan berharap habis ngelihat live IG kita dengerin materi kita langsung berubah, enggak gitu ya. Bisa aja sih ya, tapi kalau ada keajaiban Allah tentu bisa, tapi itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Makanya perlu untuk kesabaran dalam berproses ya. Itu yang pertama. Jadi ketika nih kita menyadari ada hal yang perlu dibenahi dalam diri kita, yang kedua kita sabar dalam berproses. Ya, jadi jangan mudah putus asa. Wah, saya udah dapat teorinya, tapi saya coba gagal gitu ya. Ya coba lagi. Ya sama aja kayak kita belajar sepeda dulu. Kita belajar sepeda dulu kan juga pelan-pelan. Ya ada masanya kita jatuh dulu gitu ya, masuk selokan dan sebagainya. Tapi karena kita rajin terus melatih, ya lama-lama kita jago bawa sepeda. Yang kedua adalah tentang melampiaskan atau mengeluarkan emosi. Ya, jadi emosi itu memang tidak bagus ya ketika ditahan. Nah, dia perlu untuk dikeluarkan, perlu untuk dialirkan. Nah, mungkin selama ini mengalirkan emosi itu adalah ketika marah, ya. Nah, ada banyak cara lain ya dalam mengalirkan emosi. Ketika kita kesal sama suami, mungkin mbak-mbak gitu ya, bisa ambil kertas, tulis ya kekesalannya di kertas. Ya, jadi kalau orang-orang nyebutnya writing for healing gitu ya, terapi menulis gitu. Jadi kekesalan ya yang harusnya nih kita luapin nih ke pasangan ya, entah itu caci maki gitu ya, marah dan sebagainya, itu dalam kertas aja kita tulis. Ya, begitu juga dengan aktivitas yang lain. Bisa juga dengan aktivitas olahraga gitu ya. Wah, lagi kesal, udah lari ya, berenang gitu ya. Ada orang yang ketika dia lagi nggak enak nih, nggak bagus nih moodnya, udah bawa berenang. Agar apa? Agar emosi atau energi negatif tadi dia mengalir keluar. Jadi dia nggak ada dalam diri kita. Ya. Yang ketiga, ini kan soal apa ya? Soal respon spontan seseorang ya. Jadi kalau orang yang lagi marah itu dia nggak ingat teori, Mas Abi. Ya, jadi mungkin dia tahu banyak teori, tapi kalau marahnya itu lagi memuncak, itu buyar semua tuh teorinya ya. Teorinya kan kalau lagi marah Anda duduk gitu ya, tarik nafas yang dalam gitu ya. Itu kan secara teori, tapi ketika marah muncul amarah itu, dia spontan, itu dia banting barang itu spontan, ngelempar itu spontan, mukul spontan ya. Baru setelah selesai beberapa waktu kemudian dia tersadar, astagfirullah ya Allah, saya salah gitu kan. Baru dia menyadarinya. Nah, untuk hal ini ya, maka perlu ya kerjasama antar pasangan gitu ya. Kerjasama gimana? Mengenali yang pertama kira-kira apa aja nih pemicu marah pasangan kita. Karena setiap orang itu kan nggak langsung instan marah juga, tapi kan ada pemicu tuh di awal biasanya. Yang kedua adalah kenali juga, kira-kira kalau dia lagi mau marah, kira-kira dia membutuhkan apa.
Ya, ada seorang laki-laki mungkin ketika dia lagi kesal, dia lagi marah, dia nggak suka untuk dibantah, dia nggak suka untuk disanggah, ya. Jadi diain aja. Nah, istrinya ternyata nyanggah terus, debat terus, akhirnya dia makin memuncak amarahnya. Padahal kalau istrinya bilang iya, iya, gitu ya, mungkin juga wanita. Ada mungkin seorang istri yang kalau dia lagi marah mungkin dia butuh dipeluk gitu ya. Dia butuh dibiarin aja dulu dan sebagainya. Nah, ini mungkin ketika kondisinya lagi baik-baik, ini perlu saling diskusi nih sama pasangan suami istri. Ya, suami cerita ke pasangannya, aku nih emang kalau lagi marah emang agak brutal gitu ya, tapi kalau misalnya kamu lakukan A, B, C, D, itu insya Allah bisa kok ya aku redam gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar menjadi pawang ya bagi pasangan kita ya dalam tanda kutip gitu ya. Saya suka nonton videonya Panji Petualang. Ya, Panji Petualang itu ular aja, ular kobra bisa dijinakkan sama dia. Kenapa dia bisa menjinakkan ular kobra? Karena dia memahami, dia mengerti ular kobra. Ya, dia tahu ciri-ciri ular kobra mau marah itu kayak gimana, dia tahu. Ciri-ciri ular kobra lagi mau mematuk itu dia tahu. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika ular kobranya nyerang. Nah, ketika dia punya skill itu, maka dia bisa menjinakkan ular. Ya, nah kita nih perlu skill itu nih bareng sama pasangan. Ya, jadi ketika kita udah punya skill itu, sebrutal apapun ya amarah pasangan gitu ya, insya Allah gitu ya, bisa untuk diperbaiki. Ya, tapi satu lagi balik lagi yang pertama ya, bahwa semuanya butuh proses ya. Jadi memang dalam pernikahan itu yang paling penting sebenarnya ilmu bersabar gitu ya. Bersabar ketika pasangan mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Bersabar ketika pasangan sedang belajar bertumbuh gitu ya. Karena kita kayak natah tuh ya, natah anak kecil yang belajar jalan. Kita nggak bisa paksa anak kecil usia 4 tahun, ayo lari, nggak bisa. Ya, jadi sama pasangan pun mungkin begitu ya. Mungkin begitu Mas Abi, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari dari Kak Amar, Kak Ahmad ya. Ya. Untuk Amar, ada yang ingin ditambahkan? Ya. Tes Mas Abi, kedengaran nggak Mas Abi suara saya? Ya, kedengeran Mas. Kedengaran ya? Ini sayangnya saya nggak bisa ngeliat kamera aja ini. Oh Suara iya, menjelas. masih bisa. Masih belum bisa. Oh iya ya. Ya saya tambahkan sedikit aja, tadi sudah dijelaskan semua ya. Insya Allah sudah banyak sekali yang disampaikan sama udah Agus tentang kalau misalkan marah dengan pasangan ya, meskipun sudah tahu teorinya ya. Jadi memang baiknya ada bisa masuk dalam kategori pintu darurat keluarga juga ya. Ada masuk kategori pintu darurat keluarganya. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang dibangun untuk antisipasi-antisipasi tertentu ya. Contohnya seperti tadi, kalau marah, aku marah, kamu harus bagaimana? Kalau kamu marah, aku harus bagaimana? Sudah ada jalan keluarnya, sudah ada pintu daruratnya. Jadi kalau marah, ya sudah tahu harus bagaimana. Kalau pasangan marah, sudah bisa diingatkan dengan mungkin kata kunci tertentu ya, ingat kalau marah kita harus bagaimana, sudah tahu harus bagaimana ya. Ada kesadaran dirinya yang sudah tertanamkan karena sudah ada kesepakatan di awal, sudah ada ucapan-ucapan yang disampaikan di awal. Bagaimana alternatif-alternatif kalau marah ya. Yang kedua hanya antisipasi untuk pelampiasannya bisa macam-macam ya. Jadi kalau bentuknya katarsis itu macam-macam banyak hal ya. Kan saya juga ada beberapa kelas menulis ya. Di sana itu banyak sekali ya yang ikut di sana dalam untuk katarsis ya. Jadi untuk melampiaskan emosinya banyak sekali yang akhirnya menulis itu untuk melampiaskan emosinya. Jadi banyak kisahnya ya, mereka itu bilang ketika Zoom ya, ketika kita sedang kelas Zoom gitu, bilang kemarin saya menulis itu sampai menangis gitu. Saya itu tidak sadar, saya itu menulis tiba-tiba saya menangis, saya nggak sadar menulis tiba-tiba saja saya menangis karena dia menuliskan kisah hidupnya gitu, dia menuliskan apa yang dialami dalam bentuk dia visualisasikan dalam karakternya di ceritanya yang sebenarnya mungkin dalam artinya menuliskan tentang dirinya, dan ini banyak sekali terjadi ya dalam jadi nggak semua harus disampaikan lewat kata-kata langsung ya, kepada pasangan juga langsung, tidak semua harus seperti itu, bisa jadi lewat tulisan. Katarsis itu juga bisa jadi lewat gerakan ya, bergerak
Ada orang yang katarsisnya lari-lari, ada orang yang katarsisnya dengan menulis, ada yang dengan kegiatan tertentu. Jadi katarsisnya tergantung dari apa yang nyaman bagi diri Anda dan apa yang bisa melampiaskan emosi Anda ya. Kalau orang sedang down itu ya, kalau saya bilang down itu berarti sedang turun ya, turun sekali. Maksudnya mungkin mengalami hal yang sangat besar, jadi dia sangat di bawah kondisinya, dia ngerti. Posisi seperti ini itu paling mudah untuk berubah. Jadi dalam posisi ketika seseorang lagi down, itu paling mudah dirinya untuk berubah atau untuk memulai sesuatu hal yang baru. Jadi ketika seorang ini misal ya, seorang akhwat melihat ikhwan yang dia idamkan selama 10 tahun ternyata nikah sama akhwat yang lain, dia down sekali. Nah di saat down seperti ini ya, itu dia bisa memanfaatkan downnya untuk maju ke arah yang lebih baik. Dia bisa memulai hobi yang baru dengan lebih mudah. Jadi memang secara penelitian orang yang down itu lebih mudah untuk memulai hobi yang baru. Jadi ketika Anda mungkin ya belum bisa melampiaskan emosi dengan marah-marah, atau mungkin Anda juga nggak bisa untuk teriak-teriak di rumah, banyak keluarga, masa saya mau teriak-teriak di rumah nggak enak, saya keluar teriak-teriak di depan tetangga ya dikira orang gila nanti ya, saya mau di jalan teriak-teriak dikira orang gila. Anda bisa lampiaskan itu dengan hobi Anda ya, jadi cari ya, kalau memang menulis ya, dan ternyata ya saya temukan itu banyak sekali ya, orang katarsisnya dengan menulis itu, Anda juga bisa coba dituliskan. Dan macam-macam ya, dituliskan ini kalau saya lebih detail ya, teknis ya, mungkin Anda pengen belajar gimana caranya lebih teknisnya. Ada bentuknya yang Anda tuliskan normal ya, kayak orang normal. Maksudnya Anda tulis di laptop atau di mana lah, entah dibaca, entah tidak baca, entah diposting atau tidak, tapi Anda tuliskan. Dan yang kedua ada yang bentuknya itu ditulis lalu dibuang. Jadi Anda tulis di kertas lalu dibuang. Anda tulis di kertas, di buku, Anda ditutup-tutup ya, Anda buang. Jadi itu seperti Anda membuang emosi Anda. Jadi itu seperti Anda membuang kekesalan Anda ya, dalam bentuk Anda tuliskan semua, lalu Anda ini ya, Anda rusak, Anda jadikan bola itu, Anda buang ke tempat sampah. Itu juga bisa salah satu alternatif ya bagi yang ingin tahu gimana sih caranya. Bisa Anda coba seperti itu kalau nanti ya menghadapi masalah-masalah dengan pasangan ya. Yang penting Anda tadi ya mungkin paham teorinya, sekarang yang penting Anda bisa kira-kira ya bisa paham dulu kapan sih Anda marahnya, Anda bisa antisipasi dengan buat pintu darurat keluarga atau kesepakatan-kesepakatan dengan pasangan. Itu ya Mas Abi ya yang bisa saya tambahkan. Ya, luar biasa, Allah. Kak Hamad mungkin ada yang mau ditambahin? Saya nggak usah nambahin. Udah banyak. Ya, Insya Allah nih, luar biasa nih malam ini kayak kuliah nih, saya kuliah SKS nih. Udah amat. Ya, sebelum ditutup kan udah jam 9 ya, mungkin Kak Hamad, Kak Amar, dan Uda bisa ngasih statement quotes terakhir ya, terkait tema ini. Silakan dari Kak Hamad dulu ya. Buat teman-teman yang tadi masih dalam beremosi itu masih terlalu agresif, itu yang harus dilakukan adalah belajar bagaimana menahan ya, supaya nggak berlebihan, apalagi sampai menzalimi pasangan. Karena bagaimanapun ketika kita menikah, ketika kita itu kan beribadah gitu ya, itu jangan sampai kita kotori dengan dosa-dosa yang sebetulnya bisa kita kendalikan, seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang masih terlalu pasif juga dalam hal-hal emosi yang memang itu perlu untuk diketahui oleh pasangan, terkait misalnya dengan kesalahan-kesalahan dia, kekecewaan Anda terhadap dia, maka belajar untuk menyampaikan dengan baik gitu. Karena kalau cuma ditahan aja itu nggak baik juga buat diri kita, dan juga nggak baik buat hubungan nanti dalam jangka panjang gitu. Karena pasti akan memberikan dampak tertentu lah di masa depan kalau kita nggak pernah mengungkapkannya. Mungkin gitu aja sih dari aku. Nggak usah panjang-panjang. Ya, silakan Unda, 1 menit 2 menitan. Oh iya, mungkin apa ya, sama ya sama Mas Ahmad ya.
Karena memang belajar sih ya solusinya ya ketika merasa kita ada yang perlu dibenahi atau perlu diperbaiki dalam diri kita ya, terus belajar dan jangan lelah ya untuk belajar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah menikah, ketika ternyata pasangannya dilihat ya marahnya eh, terlalu buruk mungkin ya, maka ya bersabar gitu ya, bersabar dan dampingi pasangannya untuk berproses dan belajar agar mudah-mudahan menjadi lebih baik ya, dan jangan lupa juga untuk terus ya berdoa kepada Mas Abinya loading. Oh ya sudah gabung ya Mas Abi ya. Ya, ya tadi sempat ini ya, hubungkan ulang. Sudah quotes-nya. sudah. Nah, ya, mungkin Kak Amar kata penutupnya belum kita selesaikan. Oh iya, saya ini ya tambahkan penutup sedikit. Jadi selalu tanamkan dalam diri Anda sebelum Anda mengatakan sesuatu yang ketika Anda emosi, coba pikirkan dulu kira-kira nanti Anda sesali atau tidak ketika Anda mengungkapkan hal tersebut ya. Dan satu lagi teori yang lupa saya sampaikan ya tadi ya, ada teori pernafasan ya yang bisa Anda pelajari. Ini 4-7-11 kalau nggak salah ya, 4-7-11 teorinya. Jadi pertama Anda tarik nafas 5-7-11 kalau nggak salah, saya lupa. 7-8-11, maaf, 7-8-11. Jadi Anda tarik nafas dari hidung ya selama 7 detik. Lalu Anda tahan kurang lebihnya selama 8 detik ya. 5-8 detik Anda tahan, dan lalu Anda keluarkan lewat mulut secara perlahan selama kurang lebihnya 11 detik ya. Jadi itu bisa benar-benar nanti menenangkan diri ya, karena oksigen itu bisa lebih lama ya ditahan ya di dalam diri. Juga ini bisa membantu pikiran kita nanti lebih segar lagi. Jadi bisa pertimbangannya ya, ketika kita mempertimbangkan sesuatu hal itu jadi lebih ideal. Jadi itu bisa diterapkan ya, insya Allah. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya tambahkan ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Ahmad, udah Agus dan Kak Amar ilmunya ya. Tadi ada yang komentar juga temanya luar biasa. Kemudian terima kasih juga tadi dari ilmu-ilmunya. Saya teringat salah satu guru ya yang pernah menyampaikan bahwa salah satu kunci ketenangan adalah dari sholat kita terutama ya. Jadi sholat khusyuk gitu. Ustadz Bendri ya pernah bilang, Ustadz Bendri kalau nggak salah, Ustadz Bendri Surahman pernah bilang salah satu kunci untuk menata emosi kita adalah dari sholat kita, teman-teman ya. Sholat kita khusyuk atau enggaknya, kemudian tumak ninah atau enggaknya itu berpengaruh ke emosi kita gitu. Jadi kalau sholatnya masih gerabah-gerubuk gitu, buru-buru, itu berpengaruh tuh sama ketenangan kita nanti dalam menjalankan kehidupan dan emosi kita gitu. Jadi tumak ninah pun salah satu kunci untuk menenangkan emosi baik kita ternyata, teman-teman. Itu yang saya dapat ya dari Ustadz Bendri ya. Jadi teringat dalil yang disampaikan Kak Ahmad, jadi teringat konsep tumak ninah yang disampaikan Ustadz Bendri. Ya terima kasih sekali lagi. Ya, tadi banyak banget insight yang kita dapat, teman-teman, dari definisi emosi, macam-macam emosi, dan terutama emosi marah ya, karena kita umumnya kalau kita dengar kata emosi adalah yang terbetik adalah marah gitu. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana marah yang baik, kemudian bagaimana solusinya, tinggal kita praktekin aja. Cuman memang tadi kata Uda, sudah dapat banyak ilmu, cuman prakteknya memang agak sulit karena memang marah itu kondisi spontan ya, teman-teman, tadi udah sampaikan. Tinggal kita latihan aja ya, latihan, kata Ahmad bilang juga tadi, bahwa kita harus sering-sering. Ya nantinya ketika kita punya masalah, kita bisa latihan dari hari ke hari bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik. Dan satu lagi mungkin yang saya sampaikan ya, saya dapat video juga beberapa pekan lalu, ketika kita marah, kita coba
berusaha untuk tidak di depan anak gitu misalnya yang sudah punya anak ya. Dan saya masih mempelajari ya, karena nantinya akan terekam tadi ya, terekam ya. Kemudian nantinya akan menjadi tabungan memori dia gitu. Itu teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi. Nanti kita insya Allah akan rutin, mudah-mudahan bisa rutin terus nih. Kak Amar, Kak Ahmad, dan Uda Agus mungkin nanti kalau mau bergabung lagi insya Allah kita ajak kembali kalau ada waktu. Dan Kak Randi sekarang lagi ada rapat ya di komunitas beliau, kayaknya beliau lagi ada acara bootcamp nih sama Ustadz Gamal nih. Biar sibuk nyiapin komunitas beliau. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca mendalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat semuanya ya Kak Ahmad, Kak Amar ya. Kak Amar aman di rumah ya, Kak Amar ya. Aman, alhamdulillah. Kemarin di Lumajang sedang Semeru ya. Terus ya udah Agus ini saya belum memperkenalkan tadi, udah Agus ini rumahnya di Depok juga, Kak Amar dan Kak Ahmad ya. Depok ya. Ternyata di Depok juga di Kukusan. Iya. Ternyata Depok ini emang gudangnya parenting ya ini Kak Amar. Banyak guru-guru yang tinggal di Depok. Sama ya. Terkenal dengan keanehan biasanya ya di Depok dengan keanehan. Dan banyak juga terkenal dengan guru-guru ya di Depok ya. Ya, terima kasih sekali lagi saya izin untuk menutup sesi kita kali ini ya. Terima kasih ya Kak Amar, Kak Ahmad. Saya nggak bisa melihat muka Kak Amar nih. Mudah-mudahan nanti di save bisa ya. Pernah kejadian gini juga sih. Mas Abi. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Udah Gus, Mas Amar.